Boleh dicek wajahnya masing-masing. Mantap. Jemaatnya semakin antusias untuk terus mencari perkenanan Tuhan. Mari kita terus masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Mari kita menikmati persekutuan dengan Tuhan di pagi hari ini. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang mulia dan berkuasa. Pagi hari ini kami sanjung tinggi Engkau. Kami memberikan pujian yang terbaik dari dalam hati kami kepada Tuhan. Mari angkatlah hati untuk Tuhan. Dan katakan tidak ada yang lain selain Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Sungguh ajaib Tuhan untuk kami mengerti. Engkau melebihi segala yang ada. Hikmat-Mu tidak tersela. Jalan-jalan-Mu tidak terduga atas hidup kami. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Biarlah segala pujian kemuliaan kami kembalikan kepada Allah yang tinggi. Sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada tara. Ku kagum. Kau sungguh indah tiada tara. Sungguh menakjubkan. Haleluya. Sungguh ajaib.
Solidio, karena rahmat dan anugerah Tuhan saja yang boleh kami terima hari lepas hari. Olehnya Tuhan, ibadah ucapan syukur ini kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Baik pelayan-pelayan Tuhan, baik jemaat Tuhan, baik tempat ini dikuduskan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kalau Tuhan ada di tengah kami, di tengah pujian, di tengah firman-Mu, ada berkat yang luar biasa yang kami terima. Kami datang, kami pulang dalam kondisi semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Yang siap beribadah sama katakan Tuhan Yesus baik di segala waktu. Tuhan Yesus baik. Tema kita juga hari ini God is good all the time. Sorry. Tuhan Yesus selalu baik di setiap waktu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di segala musim kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Orang lain boleh meninggalkan kita, sahabat kita, bahkan pasangan hidup kita meninggalkan kita. Tetapi Tuhan Yesus, Dia selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus kagum akan Tuhan. Engkau ada bersama juga di setiap musim kita. Agustus 22 tahun, dan hari ini Tuhan kami boleh bersuka cita umat Tuhan dalam ibadah pagi ini. Kami percaya sukacita Tuhan itu akan terus menyertai perjalanan GBI Solidio pada tahun 23 ke depan, sehingga hari ini Tuhan kami bersama-sama bersyukur buat kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar di tengah-tengah situasi pandemi Corona-19 ini. Tapi hati kami bersyukur Tuhan baik. God is good all the time. Sampai hari ini Tuhan menolong dan memberkati umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan pelayanan GBI Solidio 22 tahun. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar mendengar dan terus taat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kita harus bersuka cita. Jadi harus punya semangat
karena kita ulang tahun. Amin. Ya, orang kalau ulang tahun kan harus happy, harus senang luar biasa. Jadi tidak boleh cemberut gitu ya. Artinya penuh sukacita. Haleluya. Jadi sukacita itu harus diwujudkan dengan ekspresi ya. Pantun bagaimana pantun ya? Harus ada ekspresi yang luar biasa supaya betul-betul ini ulang tahun gitu ya. Jadi kita tidak sedang menghadapi kedukaan, ini kan ulang tahun. Orang kedukaan aja ada sukacita. Haleluya. Apalagi di dalam suasana ulang tahun. Tanggal 28 Agustus itu ulang tahun gereja, 22 tahun. Nah, hari ini kita rayakan pagi jam 7:30, jam 9, jam 5 sore. Nah, saudara-saudara, kalau saudara mau datang dalam keseruan nanti sore datang, walaupun duduk di bawah dulu ya, karena yang terdaftar di sore itu sudah membludak gitu ya. Nah, itu jadi menunggu luar biasa ya. Ini berikan semangat ya kan, supaya saudara-saudara terus bersukacita dalam Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan baik. Sebenarnya kalau mau diomongin hari ini bahwa dalam renungan apa sih kebaikan Tuhan? Haleluya. Tuhan Yesus pernah bilang, bukan aku yang baik, Bapakku yang baik, kan begitu. Artinya dalam hidup kita juga, mari kita jalani hidup ini karena Tuhan baik. Amin. God is good all the time. Wah, ini memang hashtag yang luar biasa, saudara ya. Tuhan itu luar biasa baik setiap waktu, setiap saat. Nah, ini memang tantangan buat kita di tempat ini, jemaat Tuhan GBI Solidio. Kenapa saya bilang tantangan? Karena ini menjadi bagian daripada salah satu tanda kutip ya, cara Tuhan untuk situasi seperti ini. Kan gak ada yang tahu di corona ini seperti ini ya. Dia bisa lama kayak ini, gak ada yang tahu. Tetapi saya sering bilang dalam khotbah-khotbah ya kan, bahwa ke gereja memang sulitnya ampun. Tapi kalau kumpul-kumpul ke mall-mall orang bisa gitu ya. Ini memang tantangan. Tapi apapun yang terjadi itu bagian daripada perjalanan hidup. Tapi hari ini kita mau berkata bahwa Tuhan baik. Amin. God is good all the time. Kalau semua masih sehat, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tetapi jaga kesehatan. Amin. Tetap mesti jaga kesehatan ya. Karena belum ada obatnya ini ya. Sekali lagi, kalau sudah ada obatnya mungkin kita ya sudah semakin lebih bebas lagi. Oleh sebab itu hari ini saya mau membawakan sebuah renungan buat kita, pelajaran buat kita berhubungan dengan Tuhan baik itu ya. Sebab itu mari kita buka Alkitab kita di dalam firman Tuhan tentunya. Mari kita lihat Alkitab kita ya. Ini pendek, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Nah, ini ayat-ayat yang familiar buat kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Ya, saya baca dalam terjemahan lama di sini. Hendaklah kamu bersukacita senantiasa dan berdoalah dengan tiada berkeputusan, dan ucap syukurlah di dalam segala sesuatu, karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus kepada kamu. Nah, ini ayat terjemahan lamanya. Kalau terjemahan yang baru 1 Tesalonika pasal 5 ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, hari ini saudaraku, kita sedang bersukacita, kita sedang bersyukur kepada Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Terjemahan lama bilang, hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Artinya wajib. Nah, itu kata hendaklah itu harus ya. Tidak boleh tidak. Itu kata hendaklah itu harus. Jadi tidak ada tawar-menawar untuk sukacita. Sebab itu saya katakan mari dari awal kita harus bersukacita. Haleluya. Ya, apapun yang sedang kita lihat hari ini, gereja 22 tahun. Ini tidak pendek. Ini sudah dekat-dekat merit dia ini ya kan. Ada umur 22 tahun ini sudah mau selesai kuliah, dia mau menikah biasanya ya. Sebab itu sudah dewasa ini. Jadi 22 tahun ini harus luar biasa. Amin. Hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Hari ini saya mau beritahu bahwa apa yang Tuhan maksudkan dengan God is good all the time. Kunci pertama, milikilah sukacita di dalam Tuhan. Amin. Bagaimana kita mau berkata Tuhan baik setiap hari, tetapi setiap hari juga kita mengeluh tentang Tuhan? Bagaimana kita mau berkata Tuhan baik, setiap hari Tuhan begitu dahsyat, begitu memberkati saya, tetapi setiap hari kita dalam keluhan-keluhan? Ini kan kontradiksi yang tidak boleh terjadi. Artinya Alkitab berkata, hendaklah kamu senantiasa, kamu bersukacita senantiasa. Wajib hukumnya, tidak boleh tidak. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam Tesalonika ini, saudara-saudara dalam Tuhan, memang ini nasihat di akhir zaman. Ini nasihat. Dan
Dan ini juga nasihat buat saya, nasihat juga buat Bapak Ibu sekalian, bahwa di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan, pertahankan iman. Amin. Pertahankan iman kita kepada Tuhan. Artinya apa? Walaupun kita berkata Tuhan baik setiap hari, setiap waktu, setiap saat, dan setiap detik pun Tuhan baik, tetapi kalau kita juga lalai, kemarin bicara soal kesehatan, saudara, ya, walaupun kita menjaga yang namanya kesehatan tubuh, tapi makan yang gak karu-karuan, ya sakit juga dia, ya kan? Jadi ternyata dua hal ini harus bersama-sama. Sebab itu di dalam beberapa bagian bahwa Paulus menuliskan nasihat melengkapi apa? Iman orang percaya. Dan ini yang saya katakan, pilar-pilar kita dalam mengiring Tuhan harus terjadi, harus terwujud. Ini bagian daripada kita mau berkata Tuhan baik. Ya, oleh sebab itu dalam kesempatan hari ini, apa yang menopang kita, apa yang membuat kita bisa berkata Tuhan baik pada hari ini? Apa yang bisa membuat kita berkata bahwa memang dia baik, tidak ada yang lain dalam hidup ini, dia baik. Sekali lagi ayat yang pertama, bersukacita, sukacita, be joyful always, kira-kira begitu ya. Jadi harus bersukacita terus menerus, ada sukacita di dalam Tuhan, ya kan? Mengapa kita bersukacita? Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya, tetapi semangat yang patah menderita tulang. Itu alasan juga mengapa kita bersukacita, ya. Bahwa kalau kita bersukacita secara medis, memang ya bahasa kedokteran berkata ada hormon-hormon dalam tubuh kita ini, ada sesuatu yang membuat kita bisa mengeluarkan itu sehingga menghasilkan, orang bilang awet muda, gitu kan. Ini yang disebut dengan sukacita. Sebab itu kata sukacita ini memang tidak bisa dijelaskan dalam konteks teori, tetapi saudara yang rasakan, ya. Saya mesti rasakan itu, ya. Sukacita itu tidak memang identik dengan tertawa, ya. Satu ketika saya diberi sesuatu oleh seseorang, saya nangis pada sukacita yang tampun, menangis. Jadi bisa juga begitu, tetapi saudara yang menentukan di dalam hati itu. Jaga sukacita Tuhan itu. Kalau kita terus berkata Engkau baik sampai hari ini Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat sampai hari ini, jaga terus itu, saudara. Karena ini nasihat Tuhan, nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan di akhir zaman ini. Rupanya sukacita ini mempengaruhi kita untuk berkata God is good all the time. Kalau tidak ada sukacita dalam Tuhan, saya yakin dan saya percaya, sedikit saja saudara tersenggol, sedikit saja saudara mengalami hal-hal yang tidak enak, apalagi dalam situasi seperti ini, banyak alasan untuk kita berkata, saya istirahat dulu, saya di rumah dulu. Tetapi sekali lagi, kontrol hidup kita. Kalau kita berkata hendaklah, artinya wajib kita untuk tetap di dalam Tuhan, dalam konteks menjaga sukacita Tuhan. Amin. Jangan dikendorkan itu, saudara. Jangan sampai dia turun. Poin yang kedua yang saya mau katakan soal sukacita dalam konteks Tesalonika adalah tetap berdoa. Ini penting. Itu sebabnya dalam dua hal dalam bahasa Latin, ora et labora, itu ada. Orang berdoa bekerja itu ada. Ya, menjaga artinya jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga juga pakai masker, pakai face shield ini, ya kan, supaya kita menjaga. Tetap berdoa dalam konteks ini juga bagian daripada apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita untuk tetap menjaga baiknya Tuhan. Dalam Alkitab, saudara, kita lihat dalam apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa tetap sukacita di dalam menjaga suasana, ya, suasana hati. Mengapa kita perlu di dalam berdoa? Mengapa terus-menerus berdoa? Matius 26, ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-41, karena doa berguna untuk menghindari pencobaan. Nah, itu kira-kira yang Alkitab katakan. Yang tidak perlu dan menguasai, mengatasi kelemahan daging. Doa. Sekali lagi, kita boleh punya semangat. Amin. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan doa untuk mengimbangi kelemahan daging kita ini juga berbahaya. Sebab itu diawali dengan sukacita. Harus dikontrol dulu hidup kita ini, baru kita susun dengan Alkitab. Tetap berdoa. Doa ini Matius 26 ayat 41 menjadi kontrol kita menghindari godaan-godaan dunia, menghindari atau mengatasi kelemahan daging, kata Alkitab. Jadi
itu ada sukacita, ada semangat. Tetapi ada firman kan, roh penurut tapi daging lemah. Nah, doa ini mengalahkan itu. Kita terus berdoa, kita terus berupaya supaya Tuhan, memang roh penurut daging lemah, tapi kali ini Tuhan, saya mau turut apa yang Tuhan mau. Tetapi sekali lagi, tetap jaga semua saudara. Tidak ada yang salah, ya. Di mana-mana orang semua tetap menghidupkan namanya suatu kebaikan di mana-mana. Tetapi kalaupun kita tidak mau jaga, ya saudara, bahaya juga, ya. Sebab itu tetap dalam koridor ini. Saya tetap ulang-ulang ini. Sebab ini anjuran yang bagus sekali, saudara. Memang kelihatan saya bilang dari minggu ke minggu, kita kalau pakai begini kayak aneh, saudara. Belum pernah terjadi. Saudara tidak pernah bermimpi tahun 2020 kita maskeran begini. Tidak ada kan mimpi itu, ya. Justru bermimpi tahun 2020. Jadi apa 21 kira-kira kita sedang berpikir bahwa akan masuk ke teknologi canggih-canggih. Dan rupanya kita diajarkan pakai masker, pakai ini. Ini abad 20, sudah tahun 2020 ini sudah luar biasa teknologi. Dulu zaman dulu, saudara, saya suka candain anak saya. Papa, dia bilang, papa dulu pakai handphone. Saya tunjukin video-video. Saya bilang, papa dulu main ini, ya kan, lompat-lompat tali, ya kan, main apa tuh, galta. Pokoknya ada videonya. Bagus sekali, ada orang yang bikin itu, ya kan. Terus kalau mau janjian, mau ketemuan, gak ada handphone, tapi bisa ketemu. Sekarang kan ada handphone, ada WhatsApp, ada segala macam. Tapi ya jangan, ya error juga kalau pertemuan, ya kan. Dan jam berapa? Iya ketemu sini, ya udah jalan sudah. Padahal dari kamar mandi ke kamar dia jalannya, ya kan. Udah, ini kan keadaan sekarang. Tapi zaman dulu nggak ada itu, ya kan. Kita bisa janjian bulan depan, ya minggu depan. Ketemu sudah, nggak ada handphone, ya kan. Nggak ada alat komunikasi, tapi bisa. Nah, itulah perkembangan. Sehingga zaman terus datang, zaman terus datang. Mungkin di era saya, ya kan, apalagi lebih tua dari saya, ya kan, kalau nonton TV hitam putih duduk rapi lagi, ya kan, untuk nonton hitam putih. Padahal cuma mau lihat si Satria Baja Hitam, ya. Tapi itu yang terjadi zaman dulu, ya kan. Situasi berubah. Ternyata tahun 2020 kita diperhadapkan seperti ini. Nggak ada yang tahu. Oleh sebab itu Alkitab berkata, mari jaga sukacita Tuhan itu. Amin. Jangan mempengaruhi keadaan kita. Sukacita tetap ada, tetap berdoa. Doa yang kedua, karena doa adalah sumber kemenangan ketika menghadapi musuh, dalam tanda kutip, musuh iman. Itu di dalam Keluaran 17 ayat 11. Jadi doa ini juga ada bagian daripada kita menghadapi serangan-serangan. Karena banyak sekali serangan-serangan di hari-hari ini gara-gara pandemi virus corona ini, ya kan? Membuat iman kita mulai goyah sana sini, ya kan? Tidak boleh kumpul, memang itu anjuran, tidak boleh kumpul, jaga jarak, amin. Tetapi kalau saudara juga masih kumpul-kumpul di mana-mana, ya sama, mending kita kumpul di gereja, sama saja, ya kan? Teman saya bilang, pokoknya mau kumpul di sana, di gereja, di mana, tetap endingnya mati. Dia bilang gitu, tetap akan mati juga katanya. Wah, ini kan bahaya juga statement-statement begitu. Tetapi kita mesti jaga, haleluya, kita mesti jaga. Pagi ini ada banyak jemaat mau ke gereja, saudara, tetapi karena dibatasi oleh tempat, disuruh off dulu, jangan, ya. Itulah bagian. Saya bilang makanya sekarang ini kita boleh berkata, that is good all the time. Mumpung ada kesempatan. Satu ketika saudara memang akan dilarang mati-matian, dilarang habis-habisan, tidak boleh ibadah. Ini baru dibatasi jumlah, saudara. Satu ketika penggenapan firman Tuhan, mungkin saja kita kematian sudah tidak boleh. Sehingga betul kata Alkitab, orang akan mengembara cari firman ke utara, selatan, timur dan barat, tidak ditemukan lagi. Kenapa? Sudah dilarang, saudara. Zaman sehat saya suka bilang, ya, orang tua kalau sudah tua zaman sehat suruh ke gereja. Udah, kalian masih muda ke gereja saja, biar nanti mak di rumah, supaya pulang kalian sudah ada masakan. Sekarang orang tua mau ke gereja, udah gak boleh. Artinya mulai dilarang. Giliran dia bilang, saya mau ke gereja, gak boleh mak, kenapa? Udah umur tua, aturannya gak boleh, gitu. Jadi serba salah ini, ya kan. Dulu saya suka ilustrasikan ini, saudara. Mau melayani Tuhan, kasih yang muda dulu, ya kan. Itu yang muda saja, kita sudah itu ilustrasi saya dulu. Kalau misalnya mau melayani Tuhan, ya kan. Kalau mau melayani Tuhan anak muda, banyak juga
juga alasan, kita kan masih muda, itu yang tua-tua aja dulu. Pokoknya banyak sekali alasan. Tapi hari-hari ini, sekali lagi, dalam tema Solidio ya ke-22, God is good all the time. Amin. Ini adalah tema besar untuk kita menjadi introspeksi diri, mengevaluasi diri. Betulkah Tuhan baik selama ini buat kita? Betulkah Tuhan menyertai perjalanan hidup ini buat kita? Saya selalu bilang, evaluasi gereja adalah waktu ibadah di rumah. Saudara melakukan ibadah di rumah atau tidak memang urusan saudara. Tetapi ada anjuran, ya kan? Sampai Pak Chandra bikin rekaman, ya kan? Setiap hamba Tuhan, saya, Pak Handri, Pak Ipal, Pak Di, Gembala, bikin video supaya saudara tonton di rumah. Harus begitu, memang aturannya begitu, ya kan? Ini persoalan saudara ibadah atau tidak, itu saudara yang tahu. Makanya saudara bisa berkata, God is good all the time. Bagaimana bisa kita berkata Tuhan baik, tapi Tuhan tidak melihat sesuatu yang baik dalam hidup kita? Itu menjadi persoalan. Itu soalnya saudara masih ingat saya pernah sampaikan soal Hizkia. Dia ditambahkan usia oleh Tuhan. Waktu dia berdoa, Tuhan, masakan saya sudah melakukan yang benar kepada Tuhan? Tuhan mau umur saya tidak diperpanjang, kira-kira dia mengadu kepada Tuhan. Belum keluar Yeremia dari pintu, dari istana, Tuhan bilang, balik kasih tahu dia, aku telah mendengar doanya. Artinya apa? Tuhan tahu ada yang baik yang Hizkia lakukan. Hidup saya dan saudara juga, mari lakukan sesuatu yang baik buat Tuhan. Amin. Yang ketiga saja saudara, ucapan syukur. Karena ini sudah melewat ini. Ucapan syukur. Perjanjian baru dalam konteks ucapan syukur, ya apa itu dia? Dalam bahasa Inggris dia ditulis give thanks in all circumstances. Apa itu dia? Ini mata saya udah mulai agak kabur. Ucapan syukur adalah korban menyenangkan hati Allah, kira-kira begitu. Oleh sebab itu hari ini kita bersyukur kepada Tuhan adalah kita sedang memberikan satu kesenangan buat Tuhan. Amin. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan, ucapan syukur sama saja dengan kita memuliakan Tuhan. Ucapan syukur sama dengan memuliakan Tuhan. Mazmur 50 ayat 23. Jadi hari ini tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Rasanya pendek sekali kan? Tapi apa boleh buat? Karena waktu kita ini harus terus berjalan. Haleluya. Karena waktu terus berjalan 1 jam saudara, ya kan? 7:30, 7:30 lewat sedikit. Nah, karena ada kue di depan, sudah apa boleh buat? Makanya datang sore hari, ya kan? Kalau sudah mau datang sebentar jam 9 datang lagi, jam 5 datang lagi, ya. Kita dengar kita. Nah, ini sampai mati juga. Ini sudah tanda-tanda ini, copot. Sengaja kali ya. Ya, Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Dan biarlah kita di dalam mengiring Tuhan tetap selalu andalkan Tuhan. Amin. Selalu berkata, God is good all the time. Itu dalam kepala kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pagi yang indah ini Tuhan, hati kami terus bersuka cita dalam Tuhan, karena Engkau baik bagi kami sampai hari ini Tuhan. Banyak perjalanan lika-liku di dalam pelayanan bahkan pribadi kami, tapi Tuhan Yesus tetap baik. Engkau baik dalam hidup kami, Engkau baik dalam perjalanan kami, bahkan gereja kami, sehingga hari ini Tuhan rasa sukacita itu kami terus nyatakan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman Tuhan ini buat kami semua, biar kami terus mengerti rencana-rencana Allah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk Bapak Gembala kita yang luar biasa. Beri tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu. Tidak ada orang yang mengembalakan gereja kalau tidak dari Tuhan. Ada banyak teman-teman kami yang sesama hamba Tuhan juga di tengah-tengah perjalanan berhenti. Tapi luar biasa Bapak dan Ibu Gembala kita memimpin kita dengan luar biasa. Dengan segala hormat kami undang Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala untuk maju ke depan, untuk meniup lilin dan memotong kue secara simbolis. Untuk acara selanjutnya kami serahkan lagi ke Bapak Gembala. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu sekalian. Yang hadiah tangan kiri kita
akan tetap bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Secara pribadi saya sebagai gembala sidang bersama keluarga tentunya menaikkan syukur buat Tuhan Yesus yang 22 tahun senantiasa memimpin dalam perjalanan baik suka dan duka. Tetapi juga ada Bapak Ibu Saudaraku, ya jemaat yang luar biasa, ya jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku diberkati Tuhan. Amin. Ya, saudaraku juga terima kasih buat pengurus-pengurus gereja yang senantiasa bisa membantu ya semuanya berjalan dengan baik. Ke depan kita terus mengandalkan Tuhan dalam 3 prinsip tadi, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu biarlah kita tetap mengucap syukur, kita berdoa, dan senantiasa kita berjalan dalam iman dalam Tuhan Yesus Kristus. 22 tahun itu adalah perjalanan yang luar biasa. Amin. Ya, sebelum lilinnya semakin meleleh, Bapak Ibu Saudaraku, ya ini hanya simbolis saja, mungkin bisa difoto, habis itu lilin mau kita matikan Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi secara simbolis, tetapi prinsipnya hari ini saudara dan saya semuanya bersuka cita karena Tuhan baik di dalam segala masa kehidupan kita. God is good all the time. Itu adalah satu tema yang luar biasa. Artinya kita harus bisa mengucap syukur dalam apapun juga. Harapan kami Gembala Sidang, saudaraku dan saya, pelayan Tuhan, jemaat studio, tetap setia iring Tuhan, melayani Tuhan ya, dengan semangat yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, ya, hari ini saya undang Bapak Ibu bangkit diri juga untuk kita bisa sama-sama ya semangat ya pada saat ini. Saya akan tiup lilin secara simbolis bersama istri saya. Ya, jadi sharing foto. Sudah? Oke, mana? Besoknya cuma foto aja. Matiin Bapak Ibu supaya tidak terkontaminasi katanya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, pada kesempatan ini juga saya Gembala Sidang pada setiap momen ulang tahun selalu ada juga event-event yang menghargai juga ya memberikan apresiasi kepada pelayan atau jemaat Tuhan ya, yang saat ini juga ada. Untuk khusus tahun ini Bapak Ibu Saudaraku, kita di masa pandemi ini ulang tahun ini luar biasa. Ya, biasanya kita rayakan rame-rame, tetapi ini kita lihat, kita rayakan setiap ibadah raya. Ibadah raya kita sekarang ada 3 kali hari ini ya, baik seterusnya setengah 8, jam 9, demikian jam 5 sore. Nah, selalu saya melihat di masa pandemi ini ada orang-orang yang luar biasa semangat dalam mengiring Tuhan, bertumbuh dengan luar biasa di gereja kita. Saudaraku, meskipun dalam latar belakang ya kekristenan yang berbeda juga pada awalnya ya, tetapi orang ini adalah orang yang luar biasa, semangat ya, selalu mau beribadah ya. Kadang-kadang absensi yang dibuka hari Kamis itu ya kelewatan karena mungkin masih kerja dan sebagainya ya. Sebagai penghargaan dan mewakili Bapak Ibu semuanya juga yang adalah pelayan Tuhan yang luar biasa, tetapi satu ibu ini, saudaraku, ini juga luar biasa. Saya undang kepada Ibu Evanti untuk mewakili sebagai penghargaan, memberikan semangat dorongan buat saya juga kita untuk terus melayani Tuhan. Karena tidak mudah Bapak Ibu saudaraku untuk ibadah di offline ini. Saya undang kepada Ibu Evanti sebagai penghargaan mewakili jemaat untuk menerima semangat yang luar biasa. Ya, mari. Ya, selain kue ulang tahun juga ada souvenir ya. Kita tolong souvenirnya bisa diambil di depan. Silakan ya. Tuhan berkati ya Bu. Luar biasa, tetap semangat, jadi inspirasi. Ya. Ini karena bukan dapat 2 ya, nanti 1 dikembalikan ya. Puji Tuhan ya. Sudah foto sama gembala? Ya. Ya.
Amin. Ya, terima kasih Bu Ivanti. Tuhan memberkati, semakin semangat di dalam Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya pikir sudah selesai. Oh ya, satu lagi penghargaan untuk pembicara kita, Pak Pendeta Tommy Lantang. Ya. Oh ya, saya hampir lupa. Tidak apa-apa, Bapak juga boleh. Pak Tommy ini juga mendampingi dia dalam pelayanan ini sudah luar biasa, hampir 20 tahun Bapak Ibu Saudaraku di tempat ini. Ya, baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik, itu aja Bapak Ibu Saudaraku. Ya, harapan saya sebagai gembala, Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu tetap semangat dalam Tuhan, karena ini adalah hari di mana akhir zaman Saudaraku sudah ada. Saudaraku, kita tetap memantau lingkungan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi sekali lagi kalau kita bisa berbicara hari ini, bisa berkumpul sekali lagi, God is good all the time buat kita semuanya. Amin. Jangan kendorkan semangat kita mengiring Tuhan. Kalaupun dari satu hari, satu situasi Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ada skalanya kita ada online lagi, tetapi Bapak Ibu mari kejar Tuhan sepanjang dia dapat ditemui. Amin. Terus bertumbuh, ajak Bapak Ibu dan Saudaraku. September di setiap musim saya sudah siapkan poster Saudaraku. Ya, saya sering lihat bikin poster bahwa kita sedang berjalan dalam tahun kasih karunia Tuhan, God Mercy 2020, yaitu Saudaraku boleh setiap musim bisa berganti, tetapi selalu ada ucapan syukur di dalamnya. Amin. Ya, Saudaraku tetap maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan yang baik. Mari kita bangkit bersama-sama. Terhadap kami bahwa yang baik, Tuhan yang luar biasa kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami berdoa dan kami ucapkan syukur kepada Tuhan. Bahwa Sang bisa menemani kasih setia-Nya. God is good all the time. Engkau Tuhan Yesus adalah Kepala Gereja. Kami tidak punya kapasitas apa-apa Tuhan, tetapi karena rahmat-Mu kami boleh ada sampai sekarang ini. Sorry dia boleh berjalan karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Biarlah kami terus memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Mari katakan bersama, Engkau ajaib Tuhan. Karena anugerah-Mu yang besar, sebab kami percaya Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami, bagi umat-Mu, bagi hamba-Hamba-Mu, bagi pekerjaan-Mu, dan kami percaya berjalan ke depan Engkau adalah Tuhan yang tetap baik bagi kami sampai Maranatha Tuhan menjemput kami di awan-awan permai. Itu adalah satu goal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah solid tetap menjadi keluarga Allah yang bersatu, diberkati dan menjadi berkat, dan kami percaya kami akan bertumbuh berbuah-buah di dalam gereja ini. Berkati para pelayan Tuhan, berkati para diaken benatua, berkati seluruh koordinator yang ada, berkati seluruh jemaat-Mu dari anak sekolah minggu sampai dewasa, semuanya bertumbuh oleh karena kasih karunia Tuhan. Olehnya kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan kembali tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah perayaan ulang tahun yang singkat ini semuanya kami naikkan syukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan angkat kedua belah tangan-Mu. Sebelum Engkau pulang, terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sekarang pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidup-Mu, memberkati keluarga-Mu, memberkati bisnis-Mu, memberkati seluruh aktivitas-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima
terimalah berkat Tuhan yang kita minta dan beralaskan hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama katakan. Katakan hingga kemuliaan, hingga kemuliaan.